إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahil nabi wa ashabi wa alihi. Dan kita teruskan pembahasan tentang masalah zakat. Kemarin bagaimana kita bahas bahwa zakat itu sampaikan dan tunaikan, namun lepaskan diri kamu daripada kepentingan. Karena zakat itu hakikatnya bukan hartanya kamu. Itu adalah haknya Allah yang harus Anda salurkan kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan seperti fakir, miskin, dan yang lain sebagainya. Kalau Anda bersedekah, itu mungkin adalah hartanya Anda yang Allah titipkan kepada Anda, sehingga Allah tidak mewajibkan harus dikeluarkan, tapi dianjurkan. Atau dalam kalimah syariat itu dengan istilah sunnah. Tapi kalau zakat bukan lagi haknya kamu, maka daripada itu Islam, Nabi mengajarkan zakat itu sampaikan dengan satu konsep, tayyibatan biha nafsu. Berikan itu zakat dengan kelegaan hati. Jangan merasa ini kerja saya sendiri, capek saya dan sebagainya. Kok enak tiba-tiba Islam berkata 2,5% harus keluar, sekian persen harus keluar. Jangan. Yang memberikan kau kekuatan bisa bekerja, yang menggerakkan orang-orang sehingga percaya kepada kamu, sehingga dia kasih manfaat dan memerintahkan kamu untuk mengerjakan daripada pekerjaannya sehingga kau dapat untung, dan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah itu adalah haknya Allah yang harus Anda sampaikan, maka jangan ada kepentingan. Taruh bagaimana kepentingan itu. Kau sampaikan zakat, tapi seperti Anda orang memancing, engkau keluarkan tapi mau ada imbal balik. Contoh misal toko dia wajib zakat, namanya zakat tijarah dengan syarat-syaratnya 1 tahun, kemudian ada 1 nisab dan berbagai macam syarat-syaratnya. Dia keluarkan zakatnya daripada zakat tijarah, tapi dikemas dan dibungkus seakan-akan THR, tunjangan para pelanggan, orang yang beli kepada kamu. Ini kan sama, Anda mengeluarkan tapi Anda minta imbal balik dengan mengatakan, Bu, semakin sregep belanja ke saya, THR-nya semakin mentes nanti ya.
Padahal ini zakat. Ini nggak boleh. Ya, lepaskan diri Anda daripada kepentingan ini. Beberapa tahun yang lalu ada orang tanya ke kami, dia konsultasi, Ustaz gimana nih saya tuh zakatnya harusnya 5 juta, tapi saya buat 10 juta, boleh apa enggak? Ya bagus kalau itu. Ya, kalau gitu Anda punya konsep, ya semoga ke depan, tahun depan saya zakatnya jadi 10 juta, kan berarti nominalnya uangnya semakin berkembang, ya itu bagus. Ya, kalau lebih nanti dianggap sedekah. Tapi kalau kurang, Anda resiko di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang bagus. Terus cuman masalahnya gini Ustaz katanya, ya. Zakat ini saya berikan kepada karyawan saya yang fakir miskin. Saya bilang, kalau fakir miskin beneran, fakir miskin itu apa? Fakir atau miskin? Fakir itu taruh dia bisa bekerja, namun dia cuma mendapatkan kurang dari separuh kebutuhan dalam satu harinya. Kalau dia bekerja, namun dia tidak bisa memenuhi kebutuhan utuh dalam satu harinya, tapi lebih dari separuh, namanya miskin. Artinya dua orang ini lebih berhak untuk dibayar zakat. Memang benar. Tapi kalau seandainya dia fakir miskin, posisinya karyawan Anda, dan dalam hati kecil, kalau zakat Anda tuangkan supaya karyawan itu betah di rumah Anda, nggak pergi dan sebagainya, berarti Anda ada kepentingan ini. Memang benar, tapi Anda tersusup daripada kepentingan, ini nggak boleh. Sama dengan Anda nahi mungkar kepada orang yang berbuat mungkar, kebetulan Anda sakit hati kepada orangnya. Harusnya cara mengingatkan dengan level 1, karena sakit hati levelnya 10. Blok misalnya seperti itu ya. Paham dari sini? Awalnya Anda nahi mungkar, paham? Cuman karena bahasanya apa sentimen gitu ya. Anda lagi sakit hati, kebetulan Anda nahi mungkar sekaligus mengungkapkan isi sakit hati kepadanya. Ini nggak benar juga. Hati-hati, setan lembut permainannya. Nah, berarti terus gimana Ustaz? Kalau saya punya saran, cari fakir miskin selain karyawan. Loh ini kan karyawannya bagus supaya betah. Loh berarti kan ada tujuan di sini. Kalau Anda kepengen karyawan betah di rumah Anda sehingga Anda dapat manfaatnya, carikan dia tunjangan dan sebagainya, jangan dari uang zakat. Oh gitu ya khair. Kemudian ada orang itu mengemas sesuatu zakat yang dikemas supaya dia dapat nama, mungkin dianggap dermawan. Dia belehkan kerbau 5, dibuat jamuan ke anak kampung, semuanya diundang makan gratis ini, padahal uang zakat. Ini juga nggak benar. Yang jelas keluarkan itu zakat dan lepaskan diri kamu daripada kepentingan kamu, dan jangan ada unsur terpaksa. Thayyibatan biha nafsu. Kenapa demikian? Sadari ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, ya, idza khalatatil malu zakah, ma khalatatil zakatu malan illa mahiqathu. Ma khalatat, tidak mencampur, az-zakatu zakat malan kepada sebuah harta, illa mahiqathu, kecuali akan menghapus itu zakat kepada harta. Dalam riwayat yang lain, illa afsadathu, akan merusak posisi zakat itu kepada harta. Artinya kalau ada harta yang sudah kena kewajiban untuk dizakati, namun zakatnya tidak dikeluarkan, jangan berharap harta Anda bisa berkembang. Secara khabar shadiqul masduq, seorang yang tidak pernah dusta, Nabi Muhammad SAW, zakat yang masih mencampur kepada harta yang sudah harus dikeluarkan zakatnya namun tidak dikeluarkan, akan mengganggu perkembangannya, akan merusak, ya, akan membuat dia mungkin bangkrut, rugi, tertipu karyawan, terjadi kebakaran, hancur dan sebagainya. Namun di sini ada beberapa orang mengatakan ini fulan bin fulan. Iya, ada apa? Saya lihat gak pernah zakat. Malah dia ini pajak ada, negara minta pajak, agama pajak lagi misalkan. Gak pernah keluarkan zakat.
usahanya berkembang. Kalau lihat deteksi daripada Nabi, mahikot akan hancur. Kalau harta yang sudah wajib zakat namun tidak dikeluarkan zakatnya, tapi kok berkembang? Maka para ulama menjawab, memang Nabi berkata akan merusak. Cuman rusak ada dua, zahir wal batin. Rusak zahir bagaimana? Ya mungkin jadi bangkrut, mungkin tertipu karyawan, mungkin secara zahiriyah tidak lagi dia sukses. Secara batin bagaimana? Kalau secara batin ini benarnya lebih parah. Kenapa parah? Secara zahiriyah tidak rusak, bahkan mungkin dia berkembang, tapi Allah mencegah manfaat daripada itu harta. Justru harta itu menjadi alatnya untuk semakin masuk neraka yang paling dalam, sehingga Allah tidak gerakkan kepada harta yang tidak dikeluarkan zakatnya untuk andil dalam berbagai macam sabilillah, untuk andil dalam berbagai macam jariyah, wakaf, hibah kepada hal-hal yang positif, tapi justru andilnya kepada sebuah maksiat. Ada ajang pesta maksiat dengan khamernya, dengan biduannya, dengan tariannya yang efeknya kepada zina dan sebagainya. Totalitas dia donaturnya. Waliyadzubillah, amin. Padahal donaturnya kering misalnya. Subhanallah. Gak menikmati, tapi mendapatkan apa? Efeknya. Waliyadzubillah min dzalik. Ini justru harta ini rusak secara batin dan ini lebih parah. Oleh karena daripada itu jangan pernah menyidrai atau mengkhilafi daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Berarti yang jelas dari sini, kalau sudah waktunya zakat, ya sudah tuangkan saja, jangan ada iman dan sebagainya. Para ulama menggambarkan kepada kita simpel, Pak. Harta kamu itu potensi berkembang besar. Harta kamu itu potensi untuk naik grafiknya cepat. Namun kalau harta kamu masih ada kankernya, masih ada penyakitnya, maka sebelum penyakit dihilangkan tidak akan bisa berkembang. Sama kita punya tubuh, kita kasih dia susu, kita kasih dia daging, kita kasih dia sayur mayur dan sebagainya. Tapi kalau dalam tubuh kita masih ada kanker, maka seakan-akan makanan vitamin ini kurang ada efek. Makanan vitamin kita ini nggak ada efeknya, ilegal kecuali sedikit. Demikian harta kita yang zakatnya sudah wajib dikeluarkan namun tidak pernah dikeluarkan, atau dikeluarkan tapi tidak sesuai dengan syariat, atau dikeluarkan tapi posisi yang menerima tidak sesuai yang diajarkan. Masa zakat untuk membangun jalan? Masa zakat untuk membangun masjid dan sebagainya? Itu kan urusannya orang-orang yang kaya itu. Zakat ini hak daripada fuqara wal masakin. Oleh karena daripada itu banyak dah. Berarti dari sini kita ini bersyariat bukan asal selera. Kita bersyariat ikut aturan yang telah diterapkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita baca salah satu kitab, dikatakan di situ, kalau seandainya kaum muslimin, ya, dia mengeluarkan zakat sesuai porsi dan yang diarahkan sama syariat, insya Allah dari kalangan kaum muslimin tidak ada yang fakir miskin. Perhatikan, di bulan Ramadan zakat fitrah. Taruh misalkan kampung itu penduduknya 5.000. Masa fakir miskinnya mencapai daripada 500? Paling 100 dan sebagainya. Dikumpulkan jadi satu. Per orang misalkan 3 kilo kali 5.000. Sudah berapa itu? 15.000 kilo. Kalau misalkan fakir miskinnya ada 100, dibagian berapa? Sudah cukup dia. Belum lagi nanti kalau seandainya zakat yang namanya zakat tijarah, belum lagi kalau zakat ini dan sebagainya. Apalagi zakat dikelola sama pemerintah, dikumpulkan jadi satu, tidak diberikan dengan cara itir-itir, tapi diberikan dengan tumpuk, akhirnya dibukakan kepada si fakir miskin sebuah usaha.
Oh, dia fakir miskin, nggak punya pekerjaan, dikumpulkan daripada zakat, dibukakan kepadanya mungkin gerobak, mungkin alat ini untuk dia bekerja, mungkin kalau sekarang mungkin apa ya, mesin tebu misalkan ya, dia bisa jualan es tebu sebagainya, sehingga setiap tahunnya bisa terkurangi fakir miskin 1, 2, 3, genap sekian tahun selesai nggak ada fakir miskin. Jadi artinya tidak ada nizam aturan di dalam syariat yang sedemikian detail, sedemikian perhatian kepada totalitas daripada pemeluknya melebihi daripada Islam. Jadi Islam ini luar biasa. Islam ini luar biasa, tidak terfikirkan daripada mereka orang-orang yang mengaku cerdas dan sebagainya. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jelas zakat ini luar biasa ya. Zakat ini luar biasa. Memang Islam ini syarat dengan persatuan. Islam itu benar-benar mengajarkan kepada kita tidak sekedar hidup untuk berpikir urusan pribadi saja. Islam itu mengajarkan diantaranya al-ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khassasah. Mereka diajari lebih memikirkan kepentingan orang lain walaupun mereka sangat membutuhkannya. Ini makamnya para sahabat. Ya, ini makamnya para sahabat atau orang yang bisa semakin persis dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian zakat Islam itu mengajarkan kepada kita membentuk jiwa sosial yang tinggi. Kalau seandainya Anda ngerasa hidup megah nikmat, mungkin diwajibkan kepada Anda puasa, nggak makan setengah hari ya apa rasanya, haus, dahaga, nggak enak dan sebagainya. Mungkin saudara kamu ada yang 2 hari nggak makan, udah gitu sakit, udah gitu nggak punya rumah lagi. Dengan puasa memunculkan ke hati jiwa sosial, dia peduli. Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Nabiullah Yusuf alaihissalam yang dikatakan menjadi menteri ekonomi daripada negara Mesir. Namun setiap hari apa? Makanannya adalah makanan yang kasar, pakaian yang kasar, sering kurang dan sebagainya. Ada orang menegur, Anda mau makan dengan makanan yang lebih lezat daripada dunia ini, Anda mampu. Kenapa makan yang seperti ini Anda pilih? Maka apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Kalau saya kenyang, makan enak, saya akan lupa kepada saudara yang lapar. Dengan cara seperti ini, saya teringat kepada saudara yang lapar. Jadi Islam bagaimana kita digodok, dididik dengan Ramadan supaya muncul jiwa sosial yang tinggi. Setelah muncul jiwa sosial yang tinggi, kemudian dengan zakat fitrah, Anda wajib jangan cuma rencana, tapi keluarkan. Sehingga bagaimana kalau Anda bicara sholat, nunggu balik. Kalau Anda puasa, nunggu balik. Tapi kalau zakat, masih bayi udah wajib zakat. Zakat fitrah. Ya, bahkan orang gila wajib zakat juga. Padahal syariat yang lain sholat, puasa, gila nggak wajib. Lantas kalau bayi ataupun dia gila, wajibnya kepada siapa? Bagi walinya, yakni orang tua. Kenapa? Supaya sosialnya ini benar-benar tersalurkan. Islam ini syarat dengan ukhuwah, syarat dengan persaudaraan dan sebagainya. Kalau kita memahami Islam daripada hakikinya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dizakati dalam Islam itu apa? Banyak sekali. Ya, di antaranya kita bahas mungkin sekarang az-zakat al-hulli. Zakatnya perhiasan. Ya, zakatnya perhiasan. Perhiasan itu ada 4 macam. Ada al-hulli al-mubah. Perhiasan yang bersifat mubah, kalung, gundel dan sebagainya. Maka dia tidak wajib zakat kalau yang mubah. Tapi yang wajib zakat adalah 3 macam perhiasan. Yang pertama al-hulli al-makruh. Jadi gini, awalnya zakat itu tidak ada istilah zakat daripada duit. Zakat mal itu tidak ada. Yang ada adalah zakat emas dan perak. Orang dulu di dalam bertransaksi itu
enggak pakai uang kertas, tapi pakai dinar atau dirham. Dinar mata uang daripada emas, dirham mata uang daripada perak. Itu orang dulu. Berarti dalam Islam itu ada istilah zakatun naqd, zakat mata uang, cuman dari perak atau daripada emas. Dengan beberapa syarat. Di antaranya mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab itu sebuah batasan. Ketika harta Anda sampai kepada batasan tersebut, maka nanti syarat pertama zakat sudah terpenuhi. Artinya kalau di bawah nisab, ya berarti nggak ada zakatnya. Berarti nggak nyampe kepada batasan itu, berarti nggak ada zakatnya. Yang kedua, zakatnya duit atau zakat mal atau emas perak mencapai nisab itu bukan di akhir tahun, tapi 1 tahun penuh. Berbeda dengan zakat tijarah, jual beli, dipandangnya nisab cuman di akhir tahun. Nah, sekarang nisab dulu. Apa itu nisab? Batasan, dengan batasan ini Anda udah wajib zakat. Memang berapa batasannya? Tadi dikatakan awalnya zakat mal itu nggak ada. Yang ada zakat naqd mata uang dari emas dan dari perak. Dari emas namanya dinar, dari perak namanya dirham. Berapa memang? Kalau dari emas nisabnya itu 84 gram dari emas yang murni. Saya ulangi, zakat atau nisabnya emas itu 84 gram dari emas yang murni. Ini yang laki-laki paham dengan emas sebenarnya ini. Sama tahu kayak gondel apa? Emas yang murni itu 24 karat. Emas murninya kita 24 karat. Macam karat banyak, ada 18, ada 12, ada macam-macam. Jadi kalau sampean duwe emas yang dari murni berarti berapa karat? 24 karat, nyampe kepada 84 gram berarti sudah 1 nisab. Kemudian Anda memilikinya sudah kondisi 1 tahun lebih atau 1 tahun, maka baru dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau saya punya emasnya lebih daripada 84, tapi bukan dari yang murni, yang 12-an karat. Tadi yang murni berapa karat? 24. Ana punyanya yang 12 karat. Yang 12 karat mencapai 1 nisab jika 84 kali 2. Berarti 168 gram. Ya, itu sudah 1 nisab. Dan ketika Anda miliki selama 1 tahun penuh baru keluar zakatnya. Itu zakatnya apa? Emas. Sementara zakatnya perak adalah 588 gram. 588 gram. Kok lebih banyak? Ya jelas perak lebih murah. Sekarang perak 1 gramnya berapa? Siapa pemain perak? Berapa? Saya nggak tahu ini ya. Penjual sayur semuanya ini. Nggak tahu berapa? 15 apa 20 apa 25 gitu, antara itu. Artinya kemudian dikali 588 nominalnya nggak banyak, di bawah 20 juta. Kemudian kalau emas tadi berapa? 84 gram. Sekarang yang 24 karat per gram berapa? Lebih 1 juta kalau tidak salah. Taruh, 1,4. Oh, taruh misalkan 1 juta. Ya, kalau 84 ya berarti kalau duit senilai berapa? Ya 84 juta. Berarti awalnya nggak ada zakat mal. Lantas sebagian ulama mengatakan kinerja dinar sama dirham
sama duit kertas itu hampir sama. Karena kinerjanya sama, walaupun bahannya beda, sehingga ulama ada mengatakan berarti ada istilah zakat amwal, zakat duit. Lah kalau emas nisabnya jelas 84 gram. Kalau perak jelas 588 gram. Sekarang kalau duit nisabnya berapa? Kalau duit nisabnya disamakan dengan nisabnya emas. Ya, taruh sekarang emas yang murni harga per gram 1.400.000 misal. Kali 84 gram total berapa? Taruh misalkan 100 juta ya, misalkan 100 juta. Berarti kalau Anda punya duit 100 juta sudah satu nisab. Dan ketika duit itu Anda miliki selama 1 tahun, berarti sudah wajib zakat. Kalau duitmu sekitaran 10 berarti tenang aman sampean. Kok 10? Utangnya yang banyak saya. Perhatikan ini. Baik. Itu kalau cara nisab Anda ikut kepada nisabnya daripada emas. Tapi kalau Anda ikut nisabnya perak tadi berapa? 588. Taruh seandainya perak harganya per gram adalah 25.000. Maka totalnya adalah 14.700. 14.700 kalau harga perak 25.000. Berarti kalau Anda ikut nisabnya perak, Anda punya duit 14 juta sudah satu nisab. Ketika duit itu tidak pernah kurang, selalu lebih dan berjalan 1 tahun, berarti sudah masuk harus keluarkan zakat. Sekarang enaknya ikut nisab perak apa emas? Kalau enak ya ikut nisabnya emas, soalnya besar sehingga uang saya nggak sampai 1 nisab terus. Itu ikut enaknya. Tapi sebagian ulama ada mengatakan al-ihtiyat. Apa ihtiyat itu? Hati. Ikuti nisabnya perak aja. Taruh misalkan nisabnya kita bulatkan 15 juta misalnya. Dan di uang Anda, di saku Anda, di ATM dan sebagainya selalu nominalnya lebih daripada 15 juta. Dan itu sudah berjalan 1 tahun, 12 bulan. Tahunnya pakai apa? Pakai hijriah. Tidak pakai Masehi. Dan sudah 1 tahun, maka ambil 2,5%. 2,5%. Kalau dalam bahasa Arab, zakatnya adalah rubu'ul usyri. Pro papate, pro pupulan. Kalau bahasa Jawa dulu kita waktu makna gandul mengaji itu. Berapa 2,5% itu? Caranya gini, 1 juta dibagi 4, 250.000. 250.000 dibagi 10 berapa? 25.000. Berarti 2,5% itu per 1 juta 25.000. Taruh kalau Anda uangnya putaran bisnis Anda itu yang ada di kantong, di saku, di ATM sebagainya sekitar 50-an juta misalkan. Dan Anda ikut nisabnya perak supaya segera bisa zakat dan ikut kategori ihtiyat. Maka per 1 jutanya 25.000 kali 50 itu yang Anda zakatkan. Jelas? Ada pertanyaan? Iya, kalau uang masih di tangan orang itu loh, misalnya uang itu mandek. Iya. Taib. Ini pasti pertanyaan seperti ini. Ana punya duit berapa? 1 M utangan kabeh. Misalkan ya, ini contoh pertama dulu. Anda punya duit berapa? 1 M, tapi duit utangan kabeh. Saya mau tanya, Anda punya duit 1 M, 100 juta dan sebagainya, duit utangan kabeh, itu hasil utangan. Kalau Anda putar buat bisnis, kalau untung yang punya Anda atau yang hutangi kepada Anda? Yang punya kan kita. Berarti walaupun 1 M tadi adalah duit utangan, tetap duitnya kamu. Kalau duitnya kamu, ya berarti juga tetap dikeluarkan zakatnya. Kecuali itu duit
Belum ada 1 tahun Anda buat nyaur semuanya. Berarti nyaur zong illa 100.000 kecuali 100.000 zakat. Baru Anda tidak wajib zakat. Ada satu pendapat seperti itu. Baik. Atau saya punya duit sih, cuman dihutang sama orang dan belum nyampe ke tangan saya. Status duit Anda yang dihutang sama orang ada 2 macam. Hutang yang mungkin tertagih, ada hutang yang orangnya kabur tidak bisa tertagih. Kan gitu ya. Kalau itu termasuk kategori hutang yang mungkin tertagih, maka berarti kalau Anda ngitung-ngitung itu juga dihitung. Misal, di laci ada cuman 10 juta, tapi yang dihutang sama orang dan mungkin tertagih ada 80 juta. Ya berarti uang kamu 10 sama 80, 90. Ambil 2,5%-nya dikeluarkan zakat. Tapi kalau hutang yang tidak mungkin tertagih, ya sudah. Orangnya al-bulutu misalkan ya. Orangnya al-bulutu. Atau jelas wis iki renek po iki, renek nopo iki, renek getih tok wis. Misal, kalau gitu ya sudah. Tapi ternyata nggak ada harapan duit saya akan kembali. Sesuatu yang tidak terduga. Setelah puluhan tahun duit kembali. Bagaimana ini? Nah, ini juga termasuk dikeluarkan zakatnya nanti. Ayo, jelas di sini ya. Dah yang jelas. Jadi orang itu niat jangan semoga setiap tahun saya dapat zakat yang banyak, tapi setiap tahun saya bisa keluarkan zakat. Jelas di sini? Masya Allah. Nah, itu tadi. Terus tadi itu bicara duit. Sekarang bicara emas. Emas yang kayak apa yang dizakati? Emas ada 4. Yang pertama al-huli al-mubah. Oh ya, istri itu kalau dapat kalung dari suami, itu miliknya istri atau miliknya suami? Halo? Miliknya istri atau milik suami? Ini gak ada di perempuan ini. Kalau Anda dikasih kalung, gondel, gelang, cincin dari suami, itu miliknya istri atau miliknya suami? Hah? Berarti istri mbok silito. Maka kalau istri itu cerdas, ya dikasih kalung gondel dari suami, dia bilang, "Mas, iki mbok silih nih, apa mbok weh nih?" Itu cerdas. Lek mbok silih nih, tak kalungan tambang ya. Tapi lek mbok weh nih, ana terima. Paham? Apa bedanya? Kalau dikasihkan berarti miliknya siapa? Istri. Kalau miliknya istri berarti bukan miliknya suami. Artinya kalau seandainya orang itu atau suami itu meninggal, kalung yang dipakai istri bukan termasuk tirkah, bukan harta tinggalan sang suami yang meninggal. Tapi kalau cuma dipinjemkan, ora diwehne ya, disilihne bahasa Jawa. Cuman Anda itu nyilih duit karo hutang duit itu maknanya podo. Ini sama paham ya? Ini kalau itu kalau bukan diberikan tapi cuma dipinjamkan, disilih nih. Maka kalau suami meninggal yang dipakai istri namanya tirkah. Tirkah itu harta tinggalan daripada suami. Terus apakah pasti jadi miliknya istri? Ya dibagi secara waris. Makanya yang cerdas jadi perempuan ini misalkan ya. Kalau dikasih suami bilang, aku lek mbok kon nyilih moh kalungan tambang, lek mbok wae gelem. Bisa. Halas, taruh miliknya istri. Kalau miliknya istri berarti menjadi perhiasan. Apa sifatnya? Kalau al-hulli al-mubah dipakai ya, dan pemakaiannya adalah mubah karena memang perempuan boleh memakai emas, berarti tidak masuk kategori emas yang harus dikeluarkan zakat. Jelas? Kalau itu al-huli al-mubah, perhiasan yang bersifat mubah. Yang wajib dizakat itu perhiasan yang kayak apa? Ada 3. 1 perhiasan yang bersifat makruh.
Apa perhiasan makruh? Ya berarti seperti misal ada guci yang besar, robek atau pecah jadi dua, sama lengketkan dengan emas, tembelannya juga besar. Ya buat perhiasan mungkin. Emas yang dibuat nempel termasuk makruh. Nanti dihitung berapa gram yang kau tempelkan, termasuk wajib zakati. Kemudian al-huli al-muharram, perhiasan yang sifatnya haram. Perhiasan haram itu bagaimana? Seperti emas dipakai seorang lelaki. Wong lanang nggih kalung. Wah, ini berarti dihitung, ya, harus dikeluarkan zakatnya. Atau wong lanang pakai akik tapi bahannya bukan perak tapi emas, haram. Ataupun perhiasan yang sifatnya haram. Apalagi perhiasan yang sifatnya haram juga seperti perhiasan tadi yang dipakai perempuan tetapi terjadi israf. Apa itu israf? Terjadi over. Over itu bagaimana? Over itu konteksnya sesuai kondisi dan zaman. Kalau satu zaman, misal zamannya Majapahit, kalungnya gede-gede misalkan ya, itu kalungnya bobotnya 1 kilo, itu umum. Kalau memang umum seperti itu ya nggak israf. Maksud saya israf tadi apa? Kalau misalkan zaman ini kalung itu paling berat cuma 10 gram misal, gelang itu paling berat cuma 20 gram misal, dia kalungnya bukan 10 gram 20 gram, berarti ada israf. Kalau israf atau berlebihan itu nanti hukumnya haram. Kalau haram berarti dihitung itu bukan hulli al-mubah, perhiasan yang mubah, tapi perhiasan yang haram, berarti harus dikeluarkan zakatnya. Jelas? Lo yang dizakati berapa? Apakah sisa daripada yang umum tadi? Enggak, dari awal. Wes, itu yang kedua. Yang ketiga, yang wajib zakat tadi adalah perhiasan yang beli bukan dipakai tapi untuk disimpan. Wis gambaran wong koken duit wis. Ya, lek nyimpen duit kedudut, lek nyimpen emas rada aman kan seperti itu. Beli untuk disimpan. Yang model kayak gini, emas yang dibeli disimpan, yang sifatnya makruh seperti tambalan tadi, yang sifatnya haram dipakai laki atau dipakai perempuan tapi ada israf berlebihan, 3 kategori emas ini, maka kalau mencapai nisab 84 gram ya, dan sudah dimiliki 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakat. Ada orang tanya ke kita, ada orang nabung emas nominalnya 1 kilo, berarti jelas lebih daripada 84 gram. Buat apa? Ya cuma disimpan. Terus ya berarti ada zakatnya. Sudah berapa tahun? Ya sudah lama. Berarti per tahun keluar zakat? Iya. Berarti emas saya simpan per tahun kelong? Iya. Loh kok enak? Loh ya seperti itu, paham gak? Emang seperti itu. Emasnya per tahun apa kelong? Sadari, emas itu pada harta kamu adalah kanker. Dia yang ganggu pertumbuhannya dengan pesat. Kalau tidak Anda keluarkan zakat, antar lagi hancur harta kamu. Udah sebutkan dalam hadis. Paham ya? Zakat itu kanker, ya berarti ya memang penyakitnya harus dikeluarkan. Sama Anda itu punya mobil, punya rumah, kan ada operasional untuk mengeluarkan daripada bakteri dan sebagainya. Ada operasional untuk membersihkan. Demikian harta yang Anda simpan, ada operasional untuk membersihkan daripada penyakit, namanya zakat. Nah, yang jelas Anda kalau paham Islam dengan benar, keluar zakat tidak dalam keadaan berat, justru senang karena itu solusi untuk berkembang daripada harta kita. Ya, jangan seperti Qarun. Tahukah Anda Qarun? Qarun itu awalnya ahli ibadah tapi fakir miskin. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa untuk nulis kalamnya Allah dengan emas, Nabi Musa mengatakan, saya nggak punya emas ya Rabb, tak ajari caranya gaya emas, golek emas, diajari kumpul emas banyak. Maka Nabi Musa melihat, ini kalau saya yang cari emas sendiri saya banyak kerepotan. Berarti ilmu cari emas saya ajarkan sama orang aja dah.
Maka yang dipandang adalah Qarun. Kenapa? Qarun tuh miskin, banyak anak, ya, ahli ibadah. Ilmu cari mas saya ajarkan sama Qarun dah, kata Musa alaihissalam, supaya membantu kehidupan daripada Qarun. Mergo ahli ibadah miskin anak akeh. Tapi ndelelah kadung pinter golek emas, akhirnya lali. Paham ini? Makanya kalau ada miskin, ya alhamdulillah ibadah. Sekarang banyak orang tuh miskin sergap ke musola, ke masjid, ya waktu kaya sudah. Ini saudaranya Qarun berarti ini. Kalau emas itu peninggalan dari keluarga, kayak misalnya amehnya itu meninggal, gak punya anak, gak punya suami, dia kan punya sedikit emas. Nah itu kan mesti kan diwariskan ke kakaknya, budenya, kakaknya atau kakak Saudara kandungnya. Iya, saudara kandung. Tapi saudara kandungnya nggak mau menerima. Terus dikasihkan ke anak-anak atau gimana? Kalau masih hidup dikasihkan itu tidak ada masalah. Enggak, udah meninggal tapi ketahuan ahli warisnya karena namanya dibesarkan sama budenya, saya kan itu buat kamu. Gitu. Jadi gini, orang itu kalau masih hidup, dia masih hidup, mau ngasih harta ke siapapun, berapapun nominalnya boleh. Ya, kalau dia masih hidup dan sehat. Beda masih hidup udah sakit yang mau mati, beda. Hidup sehat mau ngasih harta ke siapapun berapapun boleh. Itu namanya hibah. Jelas nih ya. Tapi kalau orang itu mati, otomatis harta itu walau tidak dikasihkan, maka menjadi hak daripada waris. Nominalnya berapa dan sebagainya yang ngatur langsung Al-Quran, yang ngatur langsung Gusti Allah. Waris itu yang menentukan nominal Allah loh ini. Kenapa langsung Allah? Para ulama mengatakan ya mesti lek sing menentukan ulama protes iki kok. Yang menentukan Allah aja protes kok. Lidzakar mislu hadzil unsayain. Wong lanang entuk loro, wong entuk siji, kan seperti itu. Protes enggak para perempuan ini? Padha kerjane, padha mangane kan ya. Ini hikmahnya yang menentukan Allah. Suami ketika istri meninggal dapat sekian, istri dapat sekian. Kalau nggak anak, kalau punya, ada semuanya itu dalam Al-Quran. Nah sekarang berarti kalau seandainya seorang perempuan dia nggak punya anak, dia ngasuh, mungkin keponakan dan sebagainya, dia meninggal. Kemudian ahli warisnya siapa? Ahli warisnya ya mungkin kalau dia punya saudara kandung, saudara kandung. Kalau punya ayah, nanti ada urutan dalam bab waris. Itu secara otomatis. Kebetulan saudara kandungnya yang memang ahli warisnya tidak mau menerima. Ya, karena mungkin dianggap cukup. Bagaimana? Tetap secara agama kasihkan dulu sama dia. Setelah menjadi miliknya, terserah. Setelah itu dikasihkan kepada anak angkatnya fadhol. Paham di sini? Ya biasanya kan kalau orang angkat anak, biasanya setahu saya ya, sebelum meninggal kan sudah dikasih biasanya. Ya cara bahasa apa? Disertifikat kalau orang Bali. Sekolah takwai lemah sing ono. Itu namanya apa? Hibah. Kalau Islam kan ngaturnya laki sama perempuan kan beda. Kalau bicara waris, laki dapat 2, perempuan dapat 1. Saya kasih contoh, Fulan, ya Muhammad misal. Dia punya duit 3 miliar. Anaknya 2, laki sama perempuan. Muhammad meninggal, enggak punya istri. Ahli warisnya cuma anaknya tadi, laki sama perempuan. Uangnya, tirkahnya 3 miliar. Gimana cara membagi? Lidzakar mislu hadzil unsayain. Laki dapat 2 bagiannya perempuan. Artinya berarti yang anak laki dapat 2 miliar, yang anak perempuan dapat 1 miliar. Sudah itu waris. Yang perempuan nggak bisa, harus dibagi sama 1,5 miliar, 1,5 miliar. Boleh enggak ini? Makanya dikatakan ilmu waris adalah ilmu yang pertama akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang enggan mengamalkan, merasa terzalimi. Ini bukan zalim. Sebenarnya saya pernah dicecer pertanyaan, kenapa Ustaz Islam kok nggak adil ini? Perempuan dapat separuh, laki dapat 2. Perhatikan. Kalau urusan nafkah, urusan laki apa perempuan? Laki.
Kalau anaknya mau nikah, siapa yang mikir? Laki. Anaknya biar sekolah, siapa yang mikir? Laki. Buat rumah, siapa yang mikir? Laki. Semuanya laki. Kalau seandainya mau kawin perempuan, yang mikir siapa? Juga laki. Berarti laki dapat 2 atau 2 kali lipat daripada perempuan. Tapi perempuan gak harus kasih nafkah dan sebagainya. Separuh tapi utuh. Paham ini? Halo. Enak pun enggak perempuan ini? Separuh tapi utuh. Laki oke. Bar mikir ge omah iki entek duite ya. Oh iya, biasanya bisikan dari pihak sebelah. Tapi juga ada kok metode gini. Boleh enggak gini? Antisipasi daripada seorang ayah. Wah, anakku lanang karo wedok. Iki lah aku enggak ndang tak bagi. Kalau tidak segera saya hibahkan, kalau mati geger. Misalkan seperti itu. Maka boleh enggak sebelum meninggal si ayah menghibahkan anak, kau tak kasih 1,5 miliar. Yang laki, kau yang perempuan tak kasih 1,5 miliar. Boleh enggak? Hibah itu boleh sama. Paham? Hibah beda dengan waris. Tapi kalau sebelum dinyatakan dihibahkan, kok mati, otomatis dibagi secara waris. Namun si anak laki tadi, misalkan dia sungkan sama kakaknya yang perempuan, yang dapatnya cuma separuhnya, dia bisa juga berbijaksana. Gimana cara bijaksananya? Dia berkata, kak, bagi dulu secara waris, secara islami. Tenang aja kakak. Ya terus gimana dek? Ya saya dapat 2 miliar. Kakak dapat berapa? 1 miliar. Halas. Setelah menjadi milik saya 2 miliar, punya kakak 1 miliar, tenang. Kakak tak kasih uang saya 500 juta atau setengah miliar. Ini buat kakak. Agama aja jalan, kemudian dapatnya juga sama. Kecuali kakak yang greget nih. Moh dek, nanti saya merasa hutang budi sama kamu. Wis pokoke ditumpodo lek gak gelut ya apa ngene iki. Santai tenae. Alas, orang macam-macam ya, dikasih solusi tapi malah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.